Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kita bersyukur pada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz doakan semoga anak-anak Ustaz dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat mengikuti pelajaran meskipun secara online atau secara daring. Nah, Ustaz yang berbahagia yang dimuliakan Allah, insya Allah pada hari ini kita lanjutkan membahas bab kedua tentang berpikir positif dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya yang berbicara tentang berpikir positif dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Untuk di pertemuan kedua ini, kita akan membahas hadis-hadis. Insya Allah ada 2 hadis yang akan kita bahas tentang berpikir positif dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Kemarin kita juga sudah jelaskan tujuan kita pelajari ini adalah mampu menganalisis dengan baik ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan sikap sabar, husnuzon dan optimis ketika ujian dan cobaan datang kepada kita. Di peta kompetensi apa yang diharapkan yang bisa kita kuasai atau yang harus kita kuasai, mampu membaca, menulis dan menghafal ayat dan hadis. Ini surat-suratnya ada Al-Baqarah, Al-Imran. Dan hadis Imam Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab. Kemudian mampu menerjemahkan, kemudian juga memahami kandungannya. Kemudian mampu menganalisis, mengevaluasi dan kontekstualisasi. Dan yang paling penting dari itu semua adalah tujuan kita belajar bukan sekedar hafal, bukan sekedar punya ilmu, tapi kita mampu mengamalkan ayat dan hadis yang kita pelajari. Gambar ini sudah kita lihat pada pertemuan kemarin. Nah, ini yang pertama. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Suhaib bin Sinan. An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ini hadisnya. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan. Atau kalau di antara kita ada yang sering mendengar sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Nah, ini beliau. Nama lengkap beliau adalah Suhaib bin Sinan. Cuman beliau terkenal dengan sebutan Suhaib Ar-Rumi. Kisahnya dalam peristiwa hijrah tentu kita ingat semua. Ketika beliau ingin hijrah, dikejar oleh orang-orang Quraisy. Beliau ketika itu menawarkan kepada orang Quraisy, kalian mau bertarung, bertempur sampai kita mati, atau saya tunjukkan harta saya kepada kalian. Jika kalian mau, silakan kalian ambil, tapi saya kalian izinkan untuk berangkat hijrah. Maka orang-orang kafir memilih pilihan yang kedua, minta ditunjukkan tempat di mana Suhaib meletakkan hartanya. Akhirnya Suhaib tunjukkan harta kepada orang kafir, harta beliau semua diambil oleh orang-orang kafir, dan beliau berangkat hijrah. Begitu luar biasanya para sahabat, mereka mengorbankan harta mereka untuk mempertahankan agama. Maka ketika mendapatkan informasi tentang peristiwa itu dari malaikat Jibril, Nabi SAW mengatakan, Robihat tijaratu Abi Yahya. Sungguh beruntung perniagaan yang dilakukan oleh Abi Yahya. Abi Yahya adalah kunyah dari sahabat Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan. Selanjutnya kita lihat arti kosakata ini. Dari hadis tadi ada kata ajaban.
Ajaban itu artinya menakjubkan. Jadi bahasa Indonesia menakjubkan itu sebenarnya terambil dari bahasa Arab ajaba, menakjubkan. Kemudian yang kedua asobathu, dia ditimpa atau sebenarnya musibah menimpanya. Dan yang ketiga ada sarro. Sarro itu artinya kesenangan, bukan sarok dalam bahasa Minang. Kalau sarok dalam bahasa Minang itu artinya sampah, bukan sarro. Kemudian lawannya adalah dorro. Dorro itu adalah kesempitan. Ini arti kosakata. Dan kita lihat terjemahan hadis secara umum. Dari Suhaib berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Ajabal li amril mukmin. Sesungguhnya semua perihalnya baik. Inna amrohu kullahu khair. Dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mukmin. Jika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Dan bila dia tertimpa musibah, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba kita lihat penjelasan dari hadis ini. Banyak sekali makna yang terkandung di dalam hadis ini. Ini diantara kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbicaranya sedikit, tapi makna yang terkandung dari kata-kata atau kalimat yang sedikit itu sangat banyak. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jangan sampai bicara banyak, ngomong banyak, sekian lama bicara, tapi nggak ada makna, nggak ada kandungan, nggak ada pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Ini kita lihat ada 3 pelajaran atau 3 makna yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan pujian untuk orang-orang beriman. Karena tadi disebutkan di awal, ajabal li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang-orang mukmin. Ini pujian untuk orang beriman. Coba kita lihat misalnya seorang guru ketika memuji siswanya. Sangat menakjubkan si fulan atau si fulanah ini. Dia dalam keadaan bagaimanapun selalu datang tepat waktu ke sekolah. Itu pujian, menakjubkan perkaranya. Meskipun dia sibuk, dia aktivis, dia ini, dia itu. Tapi untuk urusan sekolah, untuk urusan sholat jamaah, dia on time. Ini pujian untuk orang beriman. Dan dalam hadis tadi disebutkan, itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah perintah untuk menjadi pribadi yang kuat. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, dia bersabar. Ini yang dimaksud dengan pribadi yang kuat. Dia bisa kokoh, dia bisa kuat tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi ketika diuji oleh Allah, dia juga tetap kuat. Inilah pribadi yang kuat. Pribadi yang lemah adalah ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bisa kuat. Tetapi ketika diuji oleh Allah, dia lemah. Ini bukan tipikal pribadi yang kuat. Maka banyak orang yang salah anggapan. Ketika Allah berikan dia kemuliaan harta, dia menyangka Allah sedang memuliakan dia. Ketika Allah menahan atau menyempitkan atau rizkinya tidak banyak, dia mengira Allah sedang menghinakannya. Ini pemahaman yang sangat keliru. Pemahaman yang sangat salah. Orang beriman ketika datang nikmat, dia kuat. Ketika tidak ada nikmat, dia juga tetap kuat. Maka pribadi yang kuat itu sebenarnya adalah ketika Allah berikan kelapangan rezeki, Allah mudahkan segala urusan, dia tidak lengah. Kemudian ketika Allah uji dia tidak putus asa. Itulah pribadi yang kuat. Tidak lengah ketika mendapatkan nikmat, tidak putus asa ketika menghadapi ujian.
Yang ketiga, pelajaran penting dari hadis ini adalah bersikap dewasa dan bijak. Bagaimana seorang muslim itu bersikap dewasa dan bijak. Sikap dewasa itu adalah bersyukur ketika mendapatkan kelapangan rezeki. Ini bijak. Tidak bijak adalah ketika mendapatkan rezeki, justru dia semakin sombong kepada Allah. Dia merasa apa yang dia dapatkan itu atas kehebatan dia sendiri. Maka di sana kita melihat Allah menegur Qarun. Ketika diingatkan kalau nikmat engkau berasal dari Allah, dia mengatakan itu atas usaha dia. Jangan sampai pernah terbersit itu di dalam hati dan di dalam diri kita. Prestasi yang kita raih itu dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Sikap bijak orang beriman juga adalah bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Nah, terkait dengan bersabar dan berprasangka baik ini nanti akan ada penjelasan lebih lengkap di hadis berikutnya. Masuk kita ke hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. An Mus'ab bin Sa'din an abihi. Qal qultu ya Rasulullah ayun nasi asyaddu bala'an. Qala al-anbiya summal amsalu fal amsal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad an abihi. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas berarti. Sa'ad ini maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi anak mendengarkan hadis dari ayahnya, atau bisa dibalik. Seorang ayah menyampaikan hadis yang dia dengar kepada anaknya. Ini yang luar biasa dalam Islam. Bagaimana seorang ayah antusias menyampaikan ilmu kepada anak. Dan si anak pun juga semangat belajar dari ayahnya. Dia mendengarkan ilmu dari ayah. Kita juga tahu bersama bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Termasuk satu dari 10 orang yang mendapat jaminan dari surga. Kelebihan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah beliau sahabat yang terkenal dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita lihat arti dari kosakata asyaddu. Asyaddu itu artinya paling berat. Balaan. Bala itu artinya cobaan. Ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Bala, musibah, cobaan. Al-amsal artinya yang semisal. Riqqah artinya lemah atau ringan. Sulban artinya kokoh. Khoti'ah. Khoti'ah itu artinya bisa kesalahan atau artinya di sini dosa. Coba kita lihat terjemahan hadis secara umum dari Mus'ab bin Sa'ad. Nah, bukan bin Sa'id, ini salah di buku. Dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ia berkata, yang berkata kepada Nabi SAW bukan Mus'ab ini, tapi ayahnya tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, beliau di sini adalah Nabi SAW. Yang paling berat ujiannya, kata beliau, adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Penjelasan dari hadis ini, kita lihat ada
tiga makna besar yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama adalah setiap orang akan diuji. Ini tanpa terkecuali. Siapapun pasti akan diuji oleh Allah. Orang beriman, Allah uji. Orang kafir, Allah uji. Bahkan dalam hadis ini kita bisa melihat Nabi pun diuji oleh Allah. Jadi jangan pernah kita berharap kalau kita hidup di dunia ini kita tidak akan diuji oleh Allah. Siapapun pasti akan diuji oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita lihat di sini, ujian itu sesuai dengan keimanan seseorang. Maka dalam hadis tadi disebutkan, semakin kuat iman seseorang, ujian dia semakin berat. Tapi ketika iman dia lemah, ujian yang dia hadapi pun juga tidak berat. Bisa jadi sedikit. Maka di sini kita melihat ujian orang beriman itu bisa jadi akan lebih banyak, akan lebih berat daripada ujian yang dihadapi oleh orang yang beriman atau tidak beriman. Dia sederhana saja. Anak kuliah dibandingkan dengan anak SMA, ujian untuk kelulusan atau untuk kenaikan kelas lebih berat dihadapi oleh anak kuliah daripada anak SMA. Anak SMA lebih berat daripada anak SMP. Nah, begitu hakikatnya. Dan yang menarik ini sebenarnya adalah hikmah. Jadi Allah menguji orang beriman. Allah menguji para nabi. Allah menguji orang kafir. Jadi Allah memberikan ujian kepada orang kafir itu untuk istilahnya untuk roda wal qasam. Untuk peringatan. Atau kalau nggak bisa diperingati lagi, untuk menghabisi orang kafir. Dengan ujian itu orang kafir menjadi habis. Kemudian juga ujian untuk orang beriman itu adalah dafa warrofa. Dafa itu adalah untuk membuat dia bisa dekat kepada Allah. Atau rofa, untuk mengangkat derajatnya. Kemudian ujian untuk para nabi itu adalah lil kasyaf. Lil kasyaf itu adalah untuk menyingkap sisi-sisi positif yang ada pada diri nabi. Ini kita kasih contoh. Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah ke Taif, dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Taif. Beliau Allah uji, dilempar dengan batu. Kemudian datang malaikat menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau gunung yang ada di Taif ini dihancurkan? Cuman apa jawaban Nabi SAW? Justru saya berdoa agar nanti anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang melantunkan kalimat tauhid. Itu untuk menyingkap sisi positif yang ada pada diri Nabi. Dan hikmah yang makna yang ketiga tergantung dalam hadis ini adalah pasti ada hikmah di balik setiap ujian. Nah, tadi dalam hadis tadi kita baca seorang mukmin diuji terus oleh Allah sampai nanti dia berjalan di muka bumi tidak ada kesalahannya. Bisa jadi nanti dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu membuat derajat kita diangkat oleh Allah di surga. Allah tempatkan kita di surga yang tinggi karena banyak ujian yang kita hadapi di dunia. Bisa jadi juga kalau seandainya tidak ada ujian yang datang kepada kita, mungkin kita menjadi orang-orang bangkrut karena tidak ada hal yang menggugurkan dosa kita di dunia. Dengan adanya ujian, dosa kita digugurkan sehingga kita banyak memiliki pahala dan kelebihan. Jadi hikmah di balik ujian ini seperti emas. Emas itu tidak akan berharga, tidak akan bernilai, tidak akan mahal kecuali setelah dia ditempa terlebih dahulu, dipukul-pukul, dipanaskan. Setelah dipukul-pukul, dipanaskan, nanti baru dia jadi emas yang mahal. Begitu juga dengan manusia. Jika tidak ada ujian, jika tidak ada musibah yang datang kepada dia, tidak mungkin dia akan menjadi pribadi yang kuat. Makanya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin lamma sabaru, ketika mereka mampu bersabar. Allah angkat mereka menjadi pemimpin karena mereka adalah pribadi-pribadi yang bersabar. Nah, yang terakhir kita bisa melihat di sini ada 3 jenis atau 3 macam kesabaran.
Yang pertama, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar menahan diri dari maksiat, kemudian sabar menerima cobaan. Ibnul Qayyim pernah ditanya, mana di antara ketiga hal ini yang berat? Beliau mengatakan yang berat itu adalah sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menahan diri dari maksiat. Sementara sabar yang paling rendah derajatnya adalah sabar ketika menerima cobaan. Kenapa demikian? Karena sabar menerima cobaan itu keharusan. Mau nggak mau harus sabar. Tetapi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari maksiat itu adalah pilihan. Mampu nggak kita terus-menerus dalam ketaatan? Mampu nggak kita terus-menerus menjaga diri kita agar tidak bermaksiat? Berbeda dengan sabar menerima cobaan. Mau nggak mau kita harus bersabar. Nah, Ustadz, inilah penjelasan ringkas terkait dari dua hadis ini. Tentu harapan kita bersama adalah hadis ini bisa menjadi pedoman, menjadi panduan, dan bisa kita amalkan dalam hidup kita. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang kuat, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bijak, dan bisa menyingkap berbagai macam hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.